Oke, kembali lagi dengan kapasitor TED. Di sini saya sudah ada charger aki bekas. Nah, biasanya charger aki ini saya gunakan untuk charger mobil. Nah, di dalamnya sudah ada rangkaian charger akinya, cuma tidak ada otomatisnya rangkaian charger akinya. Jadi hanya charger aki biasa. Di sini sudah ada voltmeter tambahan dan di sini sudah ada ampere meter ya. Nah, ini. Nah, sekarang akan kita cek apakah charger aki ini masih berfungsi dengan baik. Ini juga tombol on off-nya sudah masuk ke dalam. Nanti akan kita ganti juga. Apakah alat ukurnya masih berfungsi juga semuanya? Nah, saya tancapkan. Oh, voltmeternya belum menyala ini. Sekarang akan kita cek apa tegangannya masih ada menggunakan voltmeter. Kita cek tegangannya masih keluar 15 volt ya, berarti voltmeternya di sini mati. Nanti akan kita ganti juga voltmeter yang sekalian dengan ampere meter ya. Nah, nanti saya sudah ada voltmeter ampere meter, nanti akan kita pasang. Sekarang akan kita bersihkan dulu, lalu kita bongkar, kita ganti untuk tombol on off-nya, lalu kita ganti volt ampere meternya. Nanti akan saya tunjukkan untuk volt ampere meternya. Nah, di sini saya sudah ada voltmeter ampere meter untuk mengukur tegangan dan arus DC. Nah, ini ada tandanya bahwa dia untuk pengukuran tegangan DC ya. Karena sejajar, bukan bolak-balik seperti ini, berbentuk gelombang. Nah, untuk spesifikasinya dia memiliki tegangan inputnya 4,5 sampai 30 volt DC dengan tegangan yang dapat diukur sekitar 0 sampai 100 volt DC. Lalu arusnya yang bisa diukur dia bisa mencapai 10 ampere, 0 sampai 10 ampere. Untuk akurasi voltmeternya sekitar 0,01 volt, sedangkan untuk akurasi ammeternya 0,2 ampere. Untuk ukurannya dia berukuran 48 kali 29 kali 21 mm. Nah, di sini tersedia 2 pin soket ya. Ini untuk digunakan untuk voltmeter dan ini untuk ampere meter. Nah, saat pembelian dari voltmeter ampere meter ini juga nanti akan disediakan kabel seperti ini. Nah, kabel ini digunakan untuk pengukuran arus dan kabel ini digunakan untuk pengukuran tegangan DC-nya. Nah, ini nanti kabel merah akan dihubungkan ke power supply-nya dan bebannya. Sedangkan untuk kabel hitam nanti akan disambungkan ke ground-nya. Ini yang positif, ini yang ground. Nah, untuk mengukurnya itu digunakan kabel kuningnya, yaitu tegangan DC ya. Tegangan DC itu kan di paralel, jadi pengukurannya seperti itu, langsung disambungkan. Di positifnya di positif, di negatif ya di negatif. Lalu kabel kuningnya nanti akan dihubungkan ke untuk pengukuran di bebannya, atau bisa disambung langsung seperti ini. Nah, sedangkan untuk ampere meternya nanti akan kita seri di power supply yang negatifnya, jadi tidak dipasang di sumber positifnya tapi kita seri di sumber negatifnya. Nah, cara menyerinya yaitu kabel hitam ini akan terhubung dengan power supply-nya atau charger aki-nya. Kabel hitam ini akan terhubung dengan charger aki. Nah, sedangkan kabel positif yang merah ini akan terhubung dengan negatif dari bebannya. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara penyambungannya di sini ya. Oke, sekarang akan saya bongkar dulu, saya bersihkan dulu. Dan saya buatkan lubang-lubangnya. Kelihatannya lubangnya ini dengan yang itu tidak sama. Nanti saya buatkan lubangnya dulu agar bisa masuk. Oke.
Nah, di sini dapat dilihat trafonya. Di sini trafonya menggunakan trafo 10 ampere. Lalu di sini ada kiproknya, ada kapasitornya, jadi hanya rangkaian charger aki biasa, tidak ada otomatisnya. Kalau sudah penuh langsung auto cut off. Nah, ini rangkaian charger aki biasa. Nah, nanti akan kita ganti voltmeternya ini ya. Yang ampermeternya ini tetap akan kita pasang, kita tambahkan voltmeter ampermeter yang ini.
sini untuk penyambungannya sudah selesai. Nah, untuk sumber tegangan positifnya yaitu di kabel coklat, sumber tegangan negatifnya yaitu ada di kabel biru yang ini ya. Nah, untuk pembacaan tegangan untuk kabel merah dan kuning kita bypass langsung, kita masukkan langsung ke sumber tegangan positif ya. Sumber positif di charger aki. Untuk yang kabel hitamnya kita sambungkan langsung ke sumber negatifnya dari charger aki. Nah, untuk pembacaan arusnya yaitu dengan cara di seri, beda dengan tegangan. Yang di seri yaitu di tegangan negatifnya ya. Jadi antara beban yang ada di capitnya ini, beban yang ada di capit negatif ini di seri dengan beban negatif dari sumber charger akinya. Nah, jadi di seri seperti ini. Nah, penyambungannya seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang akan kita coba. Di sini saya sudah ada aki. Saya agak jauhkan dulu. Nah, sekarang kan kita coba. Di sini sudah sediakan aki GS dengan daya 60 Ah di sini. Nah, sekarang akan kita coba, kan kita pasang. Jika sudah bisa nyala, nanti akan kita tutup lagi. Jangan lupa untuk kutubnya jangan sampai terbalik, positif, di negatif di negatif. Disarankan untuk dipasang yang di negatif dulu ya teman-teman. Nah, ini negatifnya yang warna hitam, positifnya yang warna merah. Nah, ini juga di akinya pasti ada tanda negatif positifnya. Jangan sampai terbalik. Nah, aki belum dinyalakan, dia sudah menyala. Tegangan terbaca di sini yaitu 11,2 volt. Arusnya belum terbaca. Sekarang akan kita nyalakan untuk charger akinya. Nah, setelah kita nyalakan charger akinya, voltasenya menjadi sekitar 14,4. Ini ya, kelihatan. Nah, voltasenya 14,4. Nah, lalu arus yang terbaca yaitu 0,8 atau 0,9 lah. Nah, jadi untuk voltmeter ampermeternya sudah bisa nyala dan bisa terukur. Jadi untuk pemasangan voltmeter ampermeternya sudah sukses dan kondisinya sudah oke. Untuk volt dan ampere sudah bisa terbaca dan sudah siap digunakan untuk mencas aki. Jangan lihat bodinya, yang penting kegunaannya ya teman-teman. Oke, sekarang akan kita tutup. Oke, untuk cover sudah terpasang lagi. Sekarang akan kita coba lagi untuk mencas aki lagi ya.
Kita pasang dulu untuk kabel negatifnya di aki yang negatif. Kita pasang kabel positif di aki yang positif. Nah, arusnya sudah terbaca, yaitu terbaca 11,6. Sekarang akan kita tancapkan charger akinya. Nah, langsung tegangannya terbaca, naik menjadi 13 dan 14. Arusnya juga terbaca menjadi 1,16. Nah, jadi seperti itu tutorial pemasangan dari voltmeter, ampermeter di charger aki ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasito Tech.